Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Sebelumnya teman-teman sekalian, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah sampai dengan malam ini berada dalam suasana peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai detik ini, kita doakan, kita mohonkan dengan khusyuk kepada Allah. Semoga diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat sampai detik ini diberi kemampuan oleh Allah untuk bertobat dan mengganti segala yang salah dengan semua yang saleh yang bernilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita setelah di pertemuan yang lalu kita membahas surah Al-Baqarah, surah kedua, di ayat yang ke-29, mengupas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita semua sampai segala yang dicipta di dunia ini sejatinya dipersiapkan untuk mendukung misi kita agar sukses dijalani di muka bumi ini, sehingga segala yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, Allah anugerahkan untuk mendukung tugas kita, misi kita, dan diciptakan dalam tanda petik untuk melayani kebutuhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Hak, yang Maha Hak. Jadi kalau hak itu artinya benar mutlak. Ada sidqun, ada haqqun. Jadi kalau sidqun, ya sekalipun ada unsur kebenarannya bila dicari ditemukan, tapi terkadang masih relatif cara pandangnya. Bagi seseorang itu dikatakan benar, yang lain barangkali belum menemukan kebenaran itu sehingga mengatakan mungkin sisi lain ada kebenaran yang dia pandang itu lebih baik. Tapi kalau hak itu kebenaran mutlak, semua sepakat mengatakan bahwa itu pasti benar. Sehingga semua yang bersumber dari Allah disebut dengan hak, bukan sidqun. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang bersumber dari Allah itu pasti sifatnya mutlak benarnya. Karena itu tidak perlu dikomen lagi. Kalau Allah perintahkan pasti benar, pasti ada manfaat untuk kehidupan kita. Diminta sholat pasti benar, pasti ada manfaat untuk kita. Diminta jujur, diminta sabar, diminta disiplin, diminta baca Quran, pasti semua punya unsur kebenaran yang bermaslahat. Kebenaran yang bermaslahat untuk kita semua. Nah, Allah yang Maha Hak, yang Maha Benar, yang Maha memberikan maslahat, telah menjadikan semua yang di bumi ini sebagai penunjang, penguat misi kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan untuk melayani kita. Ada yang dikonsumsi, ada yang menjadi hiasan, ada yang ditunggangi, ada yang digunakan untuk mendukung kehidupan kita, seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Anda yang baru bergabung, mohon disimak pertemuan kita di pekan yang lalu sehingga ada ketersambungan pada pembahasan yang kini. Kemudian, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Setelah itu Allah berkehendak menyusun langit sampai 7 tingkatan, dan demikian Allah menegaskan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal mengetahui dengan detil, meliputi keseluruhannya. Detilnya nanti disebut dengan khabir. Jadi alim mengetahui keseluruhannya secara komprehensif, secara holistik, baik di langit, di bumi, dan di semua alam ini. Detil dari pengetahuan itu, maka semua menembus pada bagian spesifikasinya karena Allah penciptanya. Misal Allah mengetahui kita nih, ya, itu alim, ya, alimun bina, mengetahui kita semua. Tapi khabir sampai ke dalam-dalamnya, ke pikiran kita, ke bagian tubuh kita, nafas kita, detak jantung sebelum berdetak, sedang, akan, dan seterusnya. Ya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan semua yang tercipta di bumi ini pun demikian di langit dan di semua alam adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk menggali pengetahuan itu. Untuk mengetahui apa fungsi kita hidup di muka bumi ini, sehingga saat kita menggunakan segala hal yang Allah persiapkan untuk kita itu, kita tahu fungsinya. Ya, itu intinya. Jadi Allah misalnya menciptakan hewan. Apa fungsi hewan untuk kita itu? Ya, kan kita bedah kemarin tuh. Ada yang untuk dikonsumsi. Nah, dengan pengetahuan itu kita belajar apa yang dikehendaki oleh Allah dari yang dikonsumsi ini. Ya, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita belajar kenapa yang ini tak boleh, apa hikmahnya.
Dan yang boleh bagaimana cara mengkonsumsinya. Diatur sedemikian rupa karena asasnya ada kemanfaatan. Ingat ya, Allah Maha benar dan memberi manfaat, bukan sekedar benar. Ya kan? Jadi ketika kita diminta untuk mengkonsumsi misalnya daging ayam, jadi diatur cara menyembelihnya. Kenapa harus seperti itu cara menyembelihnya? Kenapa harus menyebut nama Allah Bismillahi Allahu Akbar? Karena di dalamnya bukan hanya ada sekedar benar cara menyembelih itu, yang juga bukan hanya menghadirkan daging yang siap dikonsumsi setelah dimasak, tidak itu juga. Tapi nanti bagaimana maslahatnya kepada hewannya, bagaimana kemudian saat dikonsumsi menjadi energi yang menggerakkan pada kebaikan. Ya, orang mungkin bisa makan sekadarnya, tanpa menyebut bismillah dia makan dan sebagainya. Tapi apakah kemudian energi yang dihasilkan dari makanan yang dikonsumsi itu mendorong dia berbuat baik? Ya, dan kebaikan tertinggi kan ketika menyembah Allah, ketika beribadah. Ada orang bisa berbuat baik dalam konteks dunia tapi nggak mampu sholat. Ya kan? Iblis itu dulu masih punya kemampuan untuk sujud terhadap Allah. Yang dia nggak mampu sujud kepada Adam dalam konteks penghormatan. Sekalipun itu perintah Allah. Ya kan? Nah, manusia sekarang bahkan ada yang tak sanggup sujud kepada Allah. Itu yang mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati sekali. Ini mungkin dalam ya, singkat tapi dalam sekali teman-teman. Jadi jangan sampai ada pengaruh dari iblis yang mempengaruhi manusia yang melebihi ya keburukan iblis itu sendiri. Baik, kembalikan kepada pembahasan kita. Jadi bagian akhirnya kenapa saya detilkan dulu, karena di pertemuan yang lalu belum kita singgung, wa huwa bikulli syai'in alim, dan semua yang Allah cipta itu, segala hal yang Allah cipta. Tadi semua yang di dunia, semua yang di akhirat, kan? Semua yang di alam semesta ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di titik inilah kita perlu belajar memohon kepada Allah untuk diberikan percikan pengetahuan itu supaya bisa memanfaatkan semua yang Allah siapkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dibenarkan. Itu poinnya. Karena nanti sebagian manusia ada yang gagal memanfaatkan itu sesuai kehendak Allah. Ya, cara singkatnya, mohon maaf sebesar-besarnya, saya sering katakan misalnya di pakaian. Apa sih fungsi pakaian ini? Ya, standarnya secara universal orang menggunakan pakaian mungkin untuk menutupi bagian tubuhnya, ya kan? Atau mungkin untuk tampil modis, ya kan? Atau mungkin juga dengan pertimbangan-pertimbangan lain, berbeda corak, berbagai orientasi, ya, beragam keinginan. Tapi kita mesti belajar apa yang diinginkan oleh Allah dari pakaian ini. Pertama, Allah inginkan menutup aurat misalnya, ya kan? Kemudian yang Allah inginkan yang kedua apa? Melindungi diri kita. Melindungi itu dari berbagai aspek. Melindungi dari fisik jelas, ya kan? Makanya kalau musim dingin lebih tebal, ya kan? Musim panas mungkin lebih tipis dan sebagainya. Kan? Saat yang bersamaan melindungi jiwa juga. Bagaimana pakaian yang melindungi jiwa? Ya, berpenampilan yang sewajarnya, tidak menghadirkan kesombongan, tidak dengan berpakaian itu merasa bahwa lebih tinggi dibandingkan orang lain, sehingga pamer, ria dan sebagainya. Itulah value-nya. Jadi kita mesti pandai membaca apa yang diinginkan Allah dari semua hal yang telah Allah ciptakan, Allah tetapkan untuk mendukung tugas kita di muka bumi ini. Nah, ini yang menjadikan kita dari ayat ke-29 ini mesti belajar. Jadi semua pemanfaatan yang di bumi silahkan manfaatkan kata Allah. Ya, silahkan optimalkan, silahkan merantau, silahkan bekerja, silahkan beraktivitas. Ini tuntunannya. Tapi saat yang bersamaan pelajari apa yang diinginkan oleh Allah dari semua fasilitas ini, sehingga dengan itu kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tepat guna, bermaslahat dan bernilai akhirat. Itu poinnya. Nah, sebelum kita belajar untuk mencari apa yang diinginkan, tentu yang paling pokok adalah kita harus memahami dulu fungsi kehidupan kita di muka bumi ini. Apa yang Allah inginkan dengan keberadaan kita di bumi ini, kan? Nah, jadi saya bikin bagan dulu ya, biar memudahkan alur pembahasannya gitu. Ya. Insya Allah kalau kita ngaji di kitab-kitab tafsir juga, dan kita akumulasikan pemahamannya, kita akan temukan secara komprehensif. Baik, teman-teman sekalian, di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 29, ya, tabelnya kan begini, kan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Tunggal, menciptakan segala, kan, yang ada di bumi, ya kan? Baik, untuk mendukung misi, ya, setiap hambanya itu manusia. Dan kita telah tuntaskan pembahasan ini di pertemuan yang lalu, ya kan? Semua yang ada di bumi ini desainnya adalah ketika diciptakan mendukung tugas manusia saat yang bersamaan mengenalkan kepada Allah yang Esa.
Ya, jadi apapun kita di dunia ini, beraktivitas, bekerja apapun, seyogianya dengan pekerjaan dan aktivitas itu harus mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata huwa dikembalikan kepada Allah dan sifatnya ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa, yang dimaksud Rabb yang mereka pertanyakan itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan huwa, dialah Allah. Kan? Yang punya sifat ahad. Karena itu interaksi kita dalam kehidupan, mencari, belajar, menemukan apapun, seyogianya mampu mengenalkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga desain penciptaan langit dan bumi ini sejatinya adalah mengenalkan kita dengan penciptanya, dengan Allah. Ya, itu yang dimaksud inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Quran surah ketiga ayat 190. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallah. Dialah orang yang mampu meriset, membaca, melihat dan menemukan dari aktivitasnya di bumi atau menganalisis segala yang di langit, yang menemukan dengan itu semua kedekatan dia dengan Allah. Dia kenal Allah dari situ. Lihat bintang, lihat langit, Masya Allah. Siapa yang menciptakan ini semua? Dia kaji, dia riset, gak mungkin diciptakan manusia, dibuat manusia atau muncul begitu saja. Sampai dia ketemukan keagungan keesaan itu seperti Nabi Ibrahim pernah menyontohkannya. Dan dia temukan kemudian Allah, dia katakan subhanaka ma khalaqta hadza batila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian yang ada di bumi seperti pernah kita bahas. Nah, segala yang ada di bumi dibuat, diciptakan oleh Allah untuk mendukung misi kita. Setelah itu kemudian Allah menata langit, ya kan? Thummastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, menata langit dengan 7 tingkatan sesuai dengan kehendaknya, lalu menegaskan dialah Allah yang maha mengetahui, maha mengetahui segala yang tercipta itu di alam semesta. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, sifat pengetahuan ini bukan sekedar menunjuk bahwa Allah mengetahui keseluruhannya dengan detailnya dan seterusnya. Itu pasti dan sudah kita jelaskan. Tapi saat yang bersamaan memberikan sinyal pada setiap hamba itu, ya kan, untuk belajar dari pengetahuan Allah agar mampu dipercikan kepada kita semua lewat pembelajaran ini, sehingga setiap hamba mampu menggunakan segala yang ada di bumi atau menganalisis setiap yang ia bisa pandang di langit sesuai dengan kehendak Allah melalui pengetahuannya. Ya, pernah tadi saya contohkan kan, Allah menghendaki hewan itu untuk apa, tumbuhan untuk apa, gunung untuk apa, daratan, lautan untuk apa. Nah, belajarlah kita dari pengetahuan Allah ini, kan? Supaya apa? Supaya bisa menggunakan semua fasilitas yang Allah tetapkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bermanfaatnya dirasakan, sukses di dunia dan punya value saat kembali kepada Allah di akhirat. Nah, dalam rangka pembelajaran ini, maka yang pertama mesti kita mulai, kan? Nah, tentunya terkait dengan diri kita sendiri dulu. Ini misi manusianya. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan segala yang ada di bumi sesuai dengan misi kalau kita belum tahu misinya? Apa misinya? Apa yang Allah inginkan dari penciptaan kita ini? Kenapa kita mesti berada di bumi atau di al-ard, itu tempat yang kita pijak? Nah, inilah yang kemudian dijawab di ayat ke-30-nya. Di setelah desain buminya siap, kan? Allah menata langit dan sebagainya, maka yang pertama kali diperkenalkan oleh Allah kepada kita, tentunya dengan pola berpikir yang runtut, ya, sesuai juga dengan kalau kita pikirkan pasti harus begitu, dan Allah Maha tahu sebelum kita pikirkan karena Allah pencipta kita, ya. Karena itu yang pertama dijawab di ayat ke-30-nya Quran surah kedua ayat 30 adalah menerangkan tentang misi manusia dicipta. Oke? Nah, kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya? Nah, ini poin yang paling penting, tolong garis bawahi, ya.
Tolong garis bawahi ketika ada kalimat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. 1. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. 2. 3. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. 3. Nah, ini jawabannya. Tolong garis bawahi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada 4 bagian di sini, teman-teman sekalian. Yang penting kita garis bawahi dari pembahasan di Quran surah kedua di ayat ke-30. Nah, 4 bagian inilah yang akan kita turunkan dalam pembahasan kita di malam hari ini sesuai dengan keluangan waktu yang bisa kita ungkapkan. Teman-teman mohon tersambung dulu supaya kita ada konektivitas yang terpadu. Anda yang belum pegang mushaf, saya sarankan untuk pegang mushaf dulu. Lihat di Al-Baqarah ayat 30. Di mushaf standar di paling kiri ya, sebelah atas. Ya, ditemukan sebelah kiri sebelah atas ya, karena ini supaya bersamaan Anda bisa lihat ya, kemudian satu persatu bisa diamati sehingga ketersambungannya bisa lebih baik ya. Baik, yuk kita mulai bagi ke dalam 4 bagian tadi, dan tolong fokus baik-baik karena ini yang akan menentukan tentang esensi kehidupan kita. Jangan-jangan berkehidupan di bumi belasan puluhan tahun belum memahami sejati untuk apa ada di sini, ya kan? Sehingga karena tidak paham ini tak mampu menggunakan fasilitas di bumi dengan cara yang benar dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan dulu teman-teman sekalian. 1, sini ya. Wa idh qala rabbuka lil malaika ya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini bagian pertama dulu ya. 2, 3, dan 4-nya nanti kita urutkan kemudian. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Karena ini kita ingin mencari tentang misi di bumi dan korelasinya dengan ayat ke-29 yang ini. Buminya katanya disebutkan dalam Al-Quran dengan diksi al-ard, dengan kata al-ard. Coba lihat di Al-Baqarah ayat 29 paling kanan bawah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ard. Ketemu ya? Nah, dialah Allah yang telah menjadikan semua fasilitas yang ada di bumi. Kita terjemahkan bumi ya, karena tempat kita tinggal, al-ard ya. Untuk kalian semua. Untuk misi kalian. Lalu kita bertanya, apa misi kami ya Allah di bumi ini, di al-ard ini? Maka dijawab di ayat ke-30 menyebutkan kata ardnya lagi. Ya. Fokus ke sini, saya kotaki di sini. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Baik ya? Sungguh aku telah menjadikan, memberikan fungsi ya kepada manusia fil ard, di bumi itu, di al-ard itu, khalifah, sebagai khalifah. Baik, ini yang akan kita turunkan. Yang ini kita akhirkan teman-teman pembahasannya. Kita kesini dulu ya. Baik, kita urut satu-satu. Yang pertama kata inni ya. Dari kata inna begini, naknya pendek, inna plus ya mutakallim. Saya sering kali uraikan teman-teman sekalian, kan? Jadi nanti kalau kita menemukan kata inna yang pendek ya, inna. Nah, ini ditetapkan oleh para ulama di gramatikal bahasa Arab sebagai huruf penguat nun taukid. Jadi kalau kita belajar Arab di ilmu nahwu, kurang lebih bunyinya begini. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf yang berfungsi untuk menguatkan pesan. Ya, penguat pesan. Penguat pesan. Nah, nasab itu bukan hanya menunjuk harokat, ya. Yang harokat huruf setelahnya itu bisa fathah, ya. Tapi bukan itu saja. Ya, atau nanti kalau jamak tertentu bisa kasrah. Bukan itu poinnya. Ya, kalau itu gramatikal standar untuk harakat. Tapi nasab juga bermakna sesuatu yang ditancapkan dan tak goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Ya, seorang menancapkan tongkatnya di tanah, gitu kan? Sehingga tak goyah, menancap dengan kuat. Jadi kalau ini menguatkan, kalau ini menancapkan dengan kuat, tak goyah, ya, tidak goyah. Ya.
secara singkat, kalau ada informasi dalam Al-Quran atau bahkan dalam standar bahasa Arab biasa dibuka dengan kata inna yang pendek, ini memberikan kesan bahwa informasi itu begitu penting. Saking pentingnya tidak ada peluang untuk meragukan informasi itu. Seakan dikatakan, hei, tancapkan informasi ini dalam jiwamu secara kuat, jangan sampai goyah, jangan ragu sedikit pun. Kan? Nah, kalau ini ingin digunakan untuk menguatkan pada pemberi pesan, sehingga tidak menyoal yang memberikan pesan, kan? Maka tambahkan ya mutakallim setelahnya. Ini ya-nya nih. Jadi yang tadinya inna karena ditambah dengan ya, pasangan ya itu kasrah, seperti waw pasangannya dhammah dan alif pasangannya fathah. Karena ini ya, maka harakat ini berubah menggunakan kasrah begini. Jadi ini. Jelas ya? Kalau ingin lebih menekankan lagi, menekankan betul-betul ke saya gitu kan, ini biasanya aspeknya sudah ke tauhid, bukan rububiyah lagi tapi uluhiyah yang sifatnya terkait ketuhanan Allah yang nyata. Maka biasanya ditambahkan nun sekali lagi. Ya, supaya harakat innanya tetap, kemudian tambah nun. Nunnya disebut nunul wiqayah. Ya, nun wiqayah yang menyambungkan antara nun yang sebelumnya dengan ya mutakallim untuk menegaskan bahwa hanya aku gitu ya. Nah, seperti aspek ketuhanan itu ditemukan di Quran misalnya surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ya. Ini bukan lompat-lompat ya ngajinya. Maksud saya supaya betul-betul paham setiap lafaz Al-Quran. Ya, karena basic saya kan mendalami bahasa dulu sebelum Quran. Ya, kan demikian para ulama dulu kan. Imam Asy-Syafi'i ngajinya kan ngaji bahasa dulu. Ya, sampai ke beliau datang ke Badawi-Badawi gitu kan. Ya, suku-suku Baduy untuk belajar karena paling fasih kan di situ. Ya, berapa lama beliau belajar itu sampai menemukan inti dari bahasa itu, lalu mudah untuk memahami baik yang di Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terasa keindahannya. Ya. Kalau kita ke sini Quran surah 20 ayat 14 itu menggunakannya innani, bukan inni. Ya. Innani. Tuh. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Nah, kenapa menggunakan tambahan ini? Ya, maksud saya tambahan ini untuk menekankan maksudnya, karena di Quran nggak ada tambahan sedikit pun. Ya, semua sempurna. Ya, penggunaan nun di sini untuk memberikan penegasan pada aspek keakuan yang sangat. Ya, jadi seakan-akan ingin digambarkan kepada kita bahwa tanamkan yang nggak ada yang lain. Ini hanya aku saja, dari aku saja. Jadi ya, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya. Nah, kalau kita kemudian kembali ke sini, kita temukan langsung menggunakan kata ini, kan? Ini, maka ini memberi kesan penguat, tanamkan supaya tidak goyah, dan yang ingin diterangkan adalah satu informasi yang tidak terkait langsung dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tapi terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pada ketuhanannya. Jelas ya? Baik. Jadi saking pentingnya pesan yang akan disampaikan. Jadi misi kita ini ya, sebagai manusia yang berkehidupan di bumi, itu dinilai penting oleh Quran. Kita ini orang penting, istimewa loh. Ya, melebihi makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita ngaji di Quran surah 17 Al-Isra ayat 70, itu jelas Allah sampaikan. Walaqad karramna bani Adam. Ya kan? Kami telah, dan dengan keagunganku, ya kan? Aku telah tetapkan untuk memuliakan semua anak cucu Adam. Ya, kemudian wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami tetapkan, kata Allah, aktivitas mereka akan banyak dilakukan baik di daratan maupun di lautan. Wa faddalnahum ala katsir mimma khalaqna tafdila. Setelah sebelumnya warzaqnahum minat thayyibati, ya wa faddalnahum mimma ala katsir mimma khalaqna tafdila. Lalu karena ini makhluk mulia, istimewa, rezekinya pun aku atur, kata Allah, harus dari yang baik-baik. Karena itu dilarang korupsi, dilarang mencuri, ya, dilarang menyogok, dilarang berbuat yang kotor, karena kita makhluk mulia. Allah tidak ingin kita itu kehilangan kemuliaannya. Jadi ketika seseorang mencuri, sebetulnya sedang merendahkan dirinya. Makanya mencuri dilarang supaya tidak menurunkan kehormatannya. Ya, hukumnya haram. Haram itu seakar dari kata hormah. Hormat itu dari bahasa Arab. Kenapa hukum haram muncul? Supaya menjaga manusia agar tampil terhormat. Sebab kalau dilakukan, turun kehormatannya. Orang yang mencuri, ketika mencuri dan diketahui, kehormatannya runtuh. Nah, demikian seterusnya. Ya, kembali ke sini teman-teman. Baik, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan pesan kehidupan kita di bumi ini, digunakan kata ini memberikan kesan bahwa misi kita itu spesial, misi kita utama, rezekinya pun yang terbaik. Wa faddalnahum ala katsir mimma
Khalaqna tafdila, dan aku lebihkan, muliakan semua manusia itu, anak cucu Adam itu, dari semua makhluk yang pernah aku cipta. Nggak tanggung malaikat aja, nanti kalau kita sukses misi kita di bumi ini, malaikat diminta hormat kok. Ya, diminta sujud hormat. Ya, karena kita mulia. Ya, malaikat itu wajar kalau malaikat mulia, malaikat nggak punya nafsu. Ya kan? Jadi takwa saja. Taat, ibadah, zikir, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Oh, kita ada nafsunya. Jadi kalau mau taat, berjuang dulu. Nah, itu tingkat ketinggian manusia dibandingkan dengan malaikat. Ja'ilu fil ard. Ja'il. Fi. Dari kata ja'ala asalnya. Ya. Isim fa'ilnya ja'il. Ja'ala itu secara singkat memberikan fungsi pada sesuatu yang telah tercipta. Jelas ya? Penciptaannya disebut dengan khalaqa. Khalaqa menuju kepada Allah ya. Kemudian penciptanya, isim fa'ilnya disebut khaliq. Yang terciptanya makhluk. Ya, khaliq. Saya sudah pernah sampaikan, kata khalaqa ini menunjuk pada penciptaan dari tidak ada menjadi wujud, menjadi ada. Dengan semua bahan, dengan semua segalanya. Ya. Pokoknya dari tidak ada sama sekali, wujud aja ada. Nah, itu khalaqa. Ya, penciptanya khaliq. Kita dulu nggak ada, sama sekali manusia nggak ada. Yang ada duluan malaikat, kemudian jin sebelum manusia. Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin, kalangan jin diciptakan sebelum manusia. Dari bahan bakar api, bahannya api yang bergejolak, materinya api yang menyambar-nyambar. Nah, ketika malaikat sudah ada, jin sudah ada, manusia belum ada. Maka Allah berkehendak mencipta manusia, makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Ya, dari bahannya, dari segalanya, Allah yang berkuasa, wujud ada. Itu bedanya dengan makhluk. Makhluk nggak bisa punya sifat khalik. Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kalau ingin membuat sesuatu, mesti ada bahan. Apakah bikin meja ini langsung jadi meja? Tidak. Mesti ada bahannya dulu kan, digabungkan baru jadi. Nah, maka kita contohkan Quran surah ke-15. Kita pakai Quran lagi ya. Ayat 28. Nah, ini sama persis pembukanya dengan Al-Baqarah ayat 30. Yang Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaika, yang Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28 sama persis. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Ya, ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memfirmankan, menyampaikan kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada masa itu. Ya, nanti kita ulas, ya. Nah, yang di sini inni ja'ilun, yang di sini inni khaliqum basyara. Inni khaliqum basyara. Ya. Ya. Ini. Sungguh aku akan mencipta, ya kan? Makhluk baru, basyar. Jadi bukan malaikat, bukan jin, tapi yang ketiga ini baru total disebut dengan basyar. Nanti basyar disebutkan 35 kali dalam Al-Qur'an. Ada bentuk dualnya nanti basyara ini, ya kan? Nah, basyar memberikan kesan bahwa materinya beda nih. Ya, antara malaikat, jin dengan yang ketiga ini punya materi yang beda, bahan yang tidak sama, dan sifat yang berbeda pula. Kalau malaikat takwa saja, yang ini ada nafsunya. Secara singkat, sudah tercipta nih basyarnya, ya kan? Manusianya sudah tercipta. Dan sifat penciptaan Allah itu nggak boleh sia-sia, mesti ada fungsi, ya kan? Yang mencipta yang kecil saja, yang sederhana ada fungsinya, apalagi yang kompleks seperti manusia. Maka ditanya apa fungsinya diciptakan manusia ini, ya kan? Ya, apa yang Allah kehendaki, apa misinya? Maka dijawablah di Al-Baqarah di ayat ke-30 ini menggunakan kata ja'ala. Karena Allah ingin menetapkan, ya, penguat Allahnya sebagai penciptanya dan pemberi misinya, menetapkan bahwa semua yang memberikan misinya Allah, yang menciptakan Allah, ingin menetapkan isyarat itu, maka yang digunakan isim fa'il bentuknya. Kembali kepada Allah. Diseakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita bahwa, yang menciptanya aku, yang memberikan misinya adalah aku. Maka semua kehormatan manusia itu terkait pula dengan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh melukai manusia. Apalagi membunuh sengaja, membunuh satu orang aja, digambarkan dalam Al-Qur'an, ya faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia menghabisi manusia yang lain. Dan kenapa dosanya begitu besar? Karena tidak menghormati ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan Allah langsung. Oke? Dan resikonya sangat tinggi, teman-teman. Hati-hati ya. Jadi, balik sini. Ja'ala memberikan fungsi pada apa yang telah tercipta. Khalaqa dicipta, ja'ala memberikan fungsinya.
penciptanya khaliq, pemberi fungsinya ja'ilun. Ya, ini bedanya. Jadi kenapa kalau Anda tanya kenapa di sini ja'ilun, di sini khaliqun? Ya, maka dijawablah di sini penciptanya, di sini pemberian fungsi atau misinya. Jelas ya? Ini spidol. Ya, maka kalau akan dikatakan apa fungsi spidol? Kita katakan misalnya ini ja'ilunil qalama, misalnya apa? Wasilatan lil kitabah. Ya, saya ingin menjadikan spidol ini sebagai perangkat untuk menulis, kan? Atau ramyan lin nu'as, untuk melontar yang ngantuk. Ya, ada kameramen yang ngantuk lontar. Ingatkan, ya. Nah, ini balik sini, ya. Fil ard. Nah, ini kita temukan ard, tempat yang kita pijak. Jadi ardun itu tempat yang dipijak. Jadi dimanapun manusia itu berpijak, di situ tempat dia beraktivitas. Nah, balik ke sini. Al-Baqarah ayat 29. Kita temukan huwallazi khalaqa lakum ma fil ard. Tempat kita beraktivitasnya inni ja'ilu fil ard. Tempat kita di sini. Ya, karena umumnya manusia beraktivitas itu di bumi, tempatnya di bumi, maka seringkali diterjemahkan dengan bumi. Jelas ya? Ardun itu apa? Bumi. Nah, tapi detil dari bumi itu, awas hati-hati. Detil dari bumi, nggak semua bumi nih, nggak. Ya, detil dari bumi itu tempat yang kita pijak ini, bermulanya di tempat yang kita pijak. Baru nanti secara visioner meluas, tergantung bagaimana visi hidup manusianya. Allah udah kasih misinya begini, visinya nyampe nggak ke situ? Ya, nanti ada yang terbatas di tempat yang dia pijak saja, ada yang mulai berpikir luas secara global dan sebagainya. Itu kembali nanti pada kemampuan manusianya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Ya, secara singkat, fil ard yang dimaksudkan al-ard satu, secara general adalah bumi, dan secara spesifik, secara eksplisitnya teman-teman sekalian adalah setiap tempat yang kita pijak. Ya, jadi kalau saya sekarang berpijak, dilahirkan, tumbuh, berkembang, berkehidupan di Indonesia, yang sangat saya cintai, sangat saya banggakan, ya kan? Maka kita bisa katakan nih, ard saya itu Indonesia. Tuan-puan, saudara-saudariku yang di Malaysia misalnya, atau di Brunei, ya, kolega kita, maka ardnya Malaysia, ardnya Brunei. Ya, bagi saya Indonesia. Dan teman-teman yang terhubung saat ini, ya, Anda yang tinggal, menetap, terlahir, tumbuh, berkembang, ard itu tempat yang Anda pijak. Nanti kalau kita sudah berpijak, ya, ada fungsi di tempat ini amanah Allah ini. Ya, makanya saya tumbuh, berkembang, ya, berkehidupan, ini amanah saya, Indonesia ini amanah saya. Ya kan? Dari Bekasi misalnya sekarang, ya, dan semua yang terkait dengan keindonesiaan, nanti ada fungsi di situ. Apa fungsinya? Nanti kita akan lihat. Ya, intinya ini amanah kita, tempat berpijak kita di sini nih. Ini amanahnya, cintai. Ya, makanya orang Islam itu, ya, tinggal dimanapun mesti beruntung setiap negara yang memiliki orang Islam di dalamnya. Karena di Islam itu ada doktrin cinta negara, ya, cinta bangsa. Itu ada doktrinnya. Ya, karena itu ketika satu negara yang ada Muslim di dalamnya, sedang dalam suasana yang tidak biasa, mendapatkan ancaman secara militer dan sebagainya, itu pasti orang Islam akan yang terdepan. Ya, itulah sebabnya nanti ada resolusi jihad misalnya, kan? Ada ajaran tentang bela negara, bela bangsa dan sebagainya. Itu bukan sekedar membela bangsa, itu sedang ibadah. Dia niatkan sebagai perjuangannya untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk dibahas nih. Ya, terutama teman-teman nanti yang ya di militer misalnya, di kepolisian, TNI, Polri dan sebagainya, mesti belajar fikih ini nih. Karena ketika Anda menggunakan seragam itu kebanggaan Anda di hadapan Allah itu. Anda sedang menjaga ketahanan itu, ya, dan keamanan di negara, bangsa, masyarakat dan sebagainya. Di wilayah yang kita tinggali saat ini. Nah, tapi harus tahu perannya bagaimana. Nah, nanti sebagai anggota bagian dari satu tempat. Nanti kalau punya visi lebih besar lagi, meluas lagi, ya, menjangkau apa yang bisa dia jangkau dari bumi yang Allah amanahkan nih secara umum. Ya. Dulu kan Nabi Muhammad SAW lahirnya di mana? Di Mekah, hijrahnya ke Yathrib, dirawat jadi Madinah Munawwarah, dan melebarkan, sahabat meluaskannya sampai Afrika Utara, kemudian menjadi apa? Ya, menjadi provinsi, ya, dan sebagainya, dan menebarkan nilai-nilai kebaikan, kemuliaan dan seterusnya. Ya, itu visi, visioner, ya, dan seterusnya. Nah, tapi amanah kita yang paling pokok di tempat yang kita pijak. Ya, jelas ya? Ya, dan Islam tuh indahnya gini, memberikan value-nya. Ya, silahkan tebarkan. Islam bisa di Malaysia, di Amerika, di Arab, di Timur Tengah dan sebagainya. Nanti mendesain negaranya silahkan masing-masing. Tapi nilai keislamannya terapkan.
Ya, itu bisa senapas, selaras dengan budayanya masing-masing. Makanya bisa kita lihat budayanya bisa berbeda-beda, tapi nilai keislamannya meresap di dalamnya. Ya? Orang Arab pakai jubah kan? Saya pakai batik misalnya, saya orang Indonesia. Dah harus dipaksakan pakai jubah. Dan kalaupun pakai jubah, dah harus dilarang. Ya, jangan dikatakan ke Arab-Araban misalnya. Ya, apakah kalau pakai jas dikatakan ke Amerika-Amerikaan, ke Inggris-Inggrisan? Kan tidak. Kita harus balance di situ ya. Ya, harus proporsional gitu. Ya, batik juga sama. Kalau kita gunakan batik ya bangga aja menggunakan ini, bagian dari budaya. Tapi nilai keislamannya apa? Nilai keislamannya tutup aurat, jangan berlebihan, gitu kan? Jangan sombong. Maka silahkan gunakan pecinya begini, gitu kan? Gunakan misalnya batik, yang lain ada yang pakai jubah. Alhamdulillah, ya. Yang lain ada yang kain-kainnya sesuai lah, ya. Jangan sampai yang hal-hal yang memicu kontroversial, ya. Balik sini. Apa fungsinya di al-ard itu? Khalifah. Ini poinnya. Saya ulang ya. Apa fungsinya? Khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Saking pentingnya kata khalifah ini dibuka dengan kata inni, ditetapkan fungsi ja'il dan menggunakan isim fa'il yang mengembalikan pada otoritas Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep Tuhan nih. Ya, konsep itu dalam tanda petik ya. Saya bilang konsep itu kalau sudah Allah itu ketetapan. Allah nggak punya konsep, nggak punya apa-apa, langsung ketetapan. Kun fayakun. Jadi, ya saya tarik itu ke dalam bahasa manusia supaya bisa paham. Kadang-kadang kalau nggak dipahamkan dengan demikian tuh kita nggak mengerti bahwa konsep hidup itu begini. Itu maksudnya. Ya, Allah menetapkan konsep hidupnya mesti seperti ini. Dan ini kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Nggak bisa kita katakan nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tidak. Pahami dulu baru mengerti. Jelas ya? Oke. Apa itu khalifah? Khalifah dari kata khalafa. Kan? Khalafa. Yakhlifu. Bisa yakhlifu, bisa yakhlufu. Oke? Dari kata khalafa, yakhlifu, bisa yakhlufu. Kemudian masdarnya bisa khalfan, ya kan? Bisa juga kemudian sifatnya disebut dengan khalifah. Ya. Jelas? Khalifun isim fa'ilnya bila melekat sifat-sifat pada pelakunya ya disebut dengan apa? Khalifah. Baik, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kata khalafa dalam bahasa Arab pada dasarnya dan pada asalnya memiliki 3 makna pokok. 1, ya, tuliskan khalafa pada akarnya memiliki 3 makna pokok. 1, yang saling menggantikan. Saling menggantikan atau mewakilkan. Ya. Sudah? Saling menggantikan atau mewakilkan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ya, maka Allah berkehendak kalau ada hamba berkehidupan sesuai ajalnya, ada yang bermaksiat, kurang bagus, diganti dengan generasi yang lebih baik lagi. Diganti. Nah, kehidupan ini disebut oleh Al-Quran, sifat orang yang menjalaninya dengan nama khalifah, dari kata khalafa, ingin memberikan pesan yang pertama bahwa tidak akan ada yang abadi tinggal di bumi ini, dimanapun dia berada. Mau di Indonesia kah? Anda merasa kuat, sedang kuat nih di Amerika, di Tiongkok, di Rusia, atau sekitarannya, tetap namanya manusia pasti saling menggantikan. Nggak ada yang abadi. Jadi sifatnya pasti akan saling menggantikan. Ya, sekarang hidup, besok digantikan oleh orang lain. Pasti wafat. Ayah digantikan oleh anaknya, anak oleh cucunya. Demikian. Ya, karena itu nanti sifat kehidupan yang saling menggantikan ini diminta oleh Al-Quran untuk dipersiapkan generasi-generasi terbaik. Ya. Nah, bagaimana cara menyiapkan itu? Seperti apa gambarannya? Ya kan? Ini nanti kita akan rincikan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Ini sudah tiba waktu Isya, waktu Indonesia bagian barat ya, dari Bekasi. Kita jeda sejenak ya, mendengarkan azan, menunaikan sholat Isya berjamaah dan amalan sunnahnya. Lalu kita lanjutkan kembali untuk mendetilkan ini sampai kita tahu betul 3 makna dari kata khalifah yang dimaksudkan. Ya, demikian sementara jeda Isya, kita lanjutkan lagi setelah Isya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Di pembahasan sebelum Isya tadi kita telah uraikan bahwa dalam berkehidupan membawa misi di bumi ini atau di al-ard, seperti itulah tadi kita uraikan, Allah Subhanahu wa taala melekatkan nama misi bagi manusia di al-ard itu dengan nama khalifah. Dan telah kita uraikan di saat pembahasan menjelang Isya bahwa kata khalifah akarnya dari kata khalafa. Kan khalafa yakhlifu atau yakhlufu khalfan. Kemudian sifat yang menyertainya, karakteristik dan bahkan pelakunya bila digabungkan menjadi khalifah. Gabungan kata khalafa dengan kemudian khalfun atau khalfan bisa kita temukan di antaranya di Quran surah ke-19 ya, Quran surah 19 Maryam ayat 59. Ya, sekaligus menunjuk pada makna yang pertama dari kata khalifah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ya, maka kata khalafa yang pertama memiliki arti dari tiga yang tadi kita uraikan. Yang pertama adalah saling menggantikan, saling mewakilkan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ya, contohnya di Quran surah 19 Maryam ayat 59. Maka satu generasi berpeluang akan digantikan oleh generasi yang lainnya. Tak ada yang abadi. Di ayat ini dicontohkan generasi yang kurang bagus, generasi yang sering bermaksiat, generasi yang mengikuti nafsu dalam bertindak, senantiasa mengikuti syahwat, meninggalkan salat. Akan tiba waktunya kehendak Allah untuk menggantikan mereka semua dengan generasi yang lebih baik lagi. Ya? Dan ketika digantikan menggunakan kata khalafa. Ini juga menegaskan bahwa tidak ada manusia yang hidup abadi. Pasti akan digantikan oleh generasi setelahnya. Ya, seperti tadi kita tekankan. Karena itu mesti disadari oleh siapapun. Anda punya kekuatan sekuat apapun, dari kedudukan, harta benda, pengetahuan, tenaga, sekuat apapun, satu saat pasti akan digantikan oleh orang lain. Satu saat pasti meninggal. Karena sifat kehidupan di bumi ini, ya sifatnya dunia. Dunia itu sesuatu yang rusak, yang fana, yang sementara, yang dekat. Makanya semua kejadian itu sifatnya cepat kayaknya. Kayaknya baru kemarin, sekarang sudah ketemu lagi. Ya kan? Baru kemarin ta'lim, sekarang sudah nyambung lagi. Dan semuanya akan rusak. Ya, sirna dan fana. Apapun bendanya, Anda simpan, gelas ya, simpan yang bersih saja, disimpan gak diapa-apain, kotor dan rusak sendiri nanti. Ya, tubuh kita juga demikian. Maka mesti sadar bahwa suatu saat kita akan kembali, kita akan tinggalkan, kita akan pulang, kita akan wafat. Maka kalau sudah kita berpikir dan paham bahwa kenapa disebut khalifah, karena nggak abadi sifat hidupnya, tentu orang cerdas akan menyiapkan kehidupan setelah meninggalkan tempat ini. Ya. Nah, kemudian konsep yang kedua, cara berpikirnya mesti kita teruskan. Karena saling menggantikan, bagaimana menyiapkan pengganti yang baik itu, generasi yang terbaik itu. Maka Al-Quran tidak mendiamkan makna yang pertama ini, tapi juga memberikan bimbingan. Sehingga sifat saling menggantikannya itu akan menjadi lebih baik. Ya, karena tantangannya akan dihadapi di generasi setelah orang yang digantikan itu, tentu akan lebih kompleks dibandingkan orang sebelumnya. Ya, kan jadi bupati di 10-20 tahun lalu, tantangannya ya nggak sama dengan bupati yang sekarang. Mungkin yang dulu didapati tantangannya tantangan gubernur, sekarang mungkin turun ke levelnya bupati. Demikian. Ya, karena dinamika kehidupan akan terus berkembang. Ya, karena itulah kemudian di semua level kehidupan yang saling menggantikan, keluarga. Ya. Ada ayah, ada ibu, kita singkat orang tua. Ada anak. Ya. Nah, ini kan akan saling menggantikan. Ada cucu bahkan ke bawah. Ya, kan saling menggantikan ke atas ini. Maka dengan konsep ini disebut dengan khalifah, karena akan saling menggantikan. Quran memberikan pesan, jangan sampai nanti generasi yang menggantikan ini lemah, ya, dibandingkan dengan yang digantikannya. Maaf, kita turunkan misalnya detil Quran surah keempat ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim khalf dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Baik, perhatikan baik-baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dari kata khalafa. Hendaklah orang-orang yang memiliki generasi penerus yang akan menggantikan mereka itu merasa khawatir jika generasi itu lemah. Ya,
Maka di keluarga tuh mesti khawatir kalau lihat anaknya lemah. Ya, bangsa mesti khawatir. Ya, negara mesti khawatir kalau lihat generasi-generasi Gen Z ini lemah-lemah nih. Ya, alih-alih dia pandai meningkatkan pengetahuan, alih-alih dia punya inovasi, alih-alih dia punya kreativitas yang tinggi, ya di kerjaannya hanya dengan imajinasi, pekerjaan yang nggak jelas gitu kan, dan sebagainya. Saya nggak perlu contohkan hal-hal yang kecil, yang detil kan, tapi ini gambaran yang sesungguhnya mudah untuk diterima. Maka mesti punya generasi tangguh. Ya, kenapa? Karena tantangannya akan dihadapi di masa depan lebih daripada sekarang. Ya, saya kalau ada orang tua mengatakan, Ustadz doakan anak saya seperti Ustadz. Saya selalu katakan, jangan seperti saya. Mesti harus lebih daripada saya. Karena tantangan di masa depan, itu tantangannya lebih kompleks dari apa yang saya hadapi sekarang. Karena itu kualifikasinya lebih meninggi, lebih kuat lagi. Ya. Disinilah kemudian, ulama memberikan tafsiran. Apa penguat yang dimaksudkan di ayat ini? Ya, jangan biarkan generasi itu lemah. Lemah dalam apa? Ya, satu, dalam iman. Tuh. Kalau sudah iman, pasti takwa kan, perbuatan baiknya. Sisi spiritualnya harus kuat. Yang kedua, pengetahuan, ilmu, intelektualnya. Kan? Yang ketiga, harta. Pendorong kepada fisiknya. Ya. Dengan harta kan fisik tampil lebih baik, gitu kan? Dengan ilmu, harta mudah didapat. Dengan iman, ilmu diarahkan pada yang baik dan benar. 3 bagian ini. Ya, 3 bagian. Jadi salah satunya itu nggak boleh lemah. Karena 3 ini bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Ilmunya kuat, bagus. Imannya kosong, ilmunya merusak. Ya, tahu hukum, tapi kemudian bagaimana merekayasa hukum itu jadi sesuatu sesuai keinginan nafsu karena imannya kurang, takwanya nggak ada, itu masalah. Ya, nah nggak ada ilmu cari harta berat. Orang-orang yang ilmunya kurang, pekerjaannya lebih berat. Ya, pekerjaannya melelahkan, waktunya lebih banyak lagi. Dengan ilmu mudah didapatkan. Dengan ilmu, ya orang kalau naik lagi salary kan lebih tinggi. S1, S2, S3 kan beda kualifikasinya. Atau dia nggak sekolah, tapi ilmunya tinggi. Diminta sana, diminta sini, berikan seminar ini dan itu, dihargai sesuatu. Punya karya, yang punya license yang tinggi, ini luar biasa. Tapi yang paling pokok, ketiganya ini. Nih. Dan berbahagialah kita sebagai orang Indonesia. Saya selalu katakan, berbahagialah kita sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan dan mengkaji tentang dasar bernegara kita, di undang-undang dasar kita dan turunannya dalam setiap kebijakan-kebijakan terkait dengan aspek-aspek kenegaraan, 3 ini terjaga. Dasar negara, coba lihat ya. Kalau kita lihat Pancasila, ya kan? Di Pancasila, kan dasar negara itu pokoknya yang pertama kan? Kalau kita ngaji di pasal 29 ayat 1, ngaji ya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nih, pokok pertamanya nih. Iman, terus takwa. Kan? Turunkan di Pancasila yang 5 pokoknya. Ya, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini pokok sekali nih. Ya, pokok sekali. Bahkan mau diturunkan ke aspek manapun ini ke bawah. Contoh, bawa ke undang-undang pendidikan di Sisdiknas, undang-undang Sisdiknas itu kan? Soalnya saya katakan tuh. Ya. Coba Anda cek di undang-undang Sisdiknas itu, di pasal menimbangnya tuh, di poin B, ya kan? Itu sebelum pintar dan bisa memakmurkan negeri dengan harta dan sebagainya, itu iman takwa dulu. Ya, coba lihat poin menimbang yang pasal B itu. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah kan, untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan tuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di negara, undang-undang dibawa ke pendidikan, pengen semua yang belajar siswa Indonesia itu bukan pintar dulu, tapi beriman dulu, takwa dulu, baik dulu. Nanti setelah baik diinstal pengetahuan. Maka ketika pribadinya warga negara yang jadi baik, diinstal pengetahuan, jadi apapun, dia jadi warga negara yang baik. Jadi pengajar yang berilmu luas dan dia baik. Jadi pejabat yang baik karena baik, semua kebijakannya baik, bernilai maslahat. Ya, baru muncul kan sampai akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu kapan munculnya? Kalau baik. Makanya coba cek ya. Coba, misalnya ini ada presiden, kementerian, gubernur, sampai ke bupati ke bawah itu. Coba lihat di kop suratnya itu saat akan membuat sebuah kebijakan tuh. Ya, misalnya contoh lah di presiden misalnya yang paling tingginya. Coba cek ya teman-teman, kalau jeli itu coba lihat di atasnya itu, kalau kita lihat kopnya, di atas itu ada gambar bintang, kemudian padi dan kapas, kan? Kayak begini nih. Ya kan? Terus ke sini nih, ya kan? Padi dan kapas itu. Ya, saya nggak pandai menggambar ya, tapi kurang lebih seperti inilah gitu ya. Ya, kurang lebih begini. Ya, ini kan sila pertama bintang itu. Padi dan kapas itu sila kelima kan?
Ayo belajar lagi lah, belajar Pancasila, belajar lagi dong. Ya, saya SD itu hafal tuh. Ya, P4 jadi PPKN dan seterusnya, hafal sampai kita hafal nama-nama menteri, sampai ke pulau, sampai ke macam-macam dan sebagainya. Dulu kita senang tuh menghafal itu. Ya anak-anak sekarang ya jangan kebanyakan main lato-lato ya. Main TikToknya nggak jelas ya. Ya di Cina aja, di Tiongkok TikTok tuh algoritmanya algoritma positif tuh. Kalau kita dengar lihat kan orang nerangkan di Tiongkok itu, kalau dia algoritmanya dibuka dari lokal itu yang keluar tuh inspirasi, teknologi, jadi ini jadi itu. Ya keluar dari situ masuk ke kita. Kenapa pada umumnya jadi hal-hal yang ya kurang berkesan lah istilahnya gitu ya. Ya walaupun bisa diinstal dengan apapun yang baik-baik gitu. Jadi saya mau tekankan ke aspek ini nih. Ya. Ini kan sila pertama, ini kelima. Ya. Kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kapan keputusan itu bisa berwujud berkeadilan? Ketika membuat keputusan, ya kan? Ya, misalnya ini ada kepres nih, keputusan presiden, saya kan? Atau mau bikin dekret dan sebagainya. Itu kan selalu kopnya begini. Lalu di bawah ini, lihat, sebelum keluar keputusan, selalu ada kalimat begini, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Silahkan cek. Sampai level kementerian tuh ada nih, sampai ke bawah. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi, setiap kebijakan yang keluar itu, kembali ke sila ini. Ini, aspeknya ini, iman. Ya, jadi kalau semua yang punya kedudukan, yang punya harta benda, yang punya pengetahuan, imannya bagus, karakter moralnya bagus, akhlaknya bagus, maka semua kebijakan yang keluar akan berkeadilan, bermaslahat, dan pasti baik. Itu berbahagialah jadi warga negara Indonesia. Ya. Dan untuk mewujudkan ini, itu langsung dikuatkan oleh undang-undang. Supaya semua orang itu belajar. Ya silakan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Ya saya, Anda, kita sebagai muslim, kita belajar nih dalam Islam untuk menguatkan iman. Dan itu amanat undang-undang loh. Ya, saya sampai hafal saya hafal pasal 29 ayat 2 itu. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Silakan cek pasal 29. Ya. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi berislam, saya sebagai muslim berislam, ya itu dijamin negara. Ya, memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita. Saya sebagai muslim, saya peluk Islam. Yang lain punya pilihannya masing-masing. Dan di Islam tuh la ikraha fid din, gak boleh paksa. Lakum dinukum waliyadin, menghormati satu dengan yang lainnya. Ya kita sudah khatam itu. Tapi saya mau bawa ke bab tentang kenegaraan, ya kan? Ya, bahwa negara itu menjamin loh. Ya, kenapa mesti dijamin? Karena memang di balik kekuatan keimanan, ketakwaan, keberagamaan itu, di sini ada pondasi yang kuat yang memberikan dorongan-dorongan positif pada semua bentuk turunan kebijakan-kebijakan setelahnya. Ya, dan pasti akan maslahat di situ. Itu jeniusnya tuh orang tua kita dulu tuh. Lalu setelah itu bukan cuma dijamin peragama itu, ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, dan beribadah, ibadah itu dijamin negara tuh, ya kan ada Kemenag kan untuk memfasilitasi itu semua. Negara lain belum tentu punya itu tuh, ya belum tentu. Kita berbahagia, masya Allah, semuanya terukur bagus, ya ada hal yang sangat positif. Makanya itu ditata kelola, dijaga. Hanya orang-orang yang ya punya potensi yang bagus untuk mengelola itu, ya makanya dilihat kualifikasinya, ya secara personal, pengetahuan dan sebagainya, tempatkan secara proporsional, orang-orang profesional dengan kualifikasi ini pasti berjalan sangat luar biasa. Sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Ini gambarannya. Nah, kita ngaji sekarang pun itu bagian dari amanat negara. Ya, untuk lebih apa? Lebih kuat iman. Ya, jadi ayo ke masjid, dijamin undang-undang doh. Ayo ngaji, ya. Ya, bapak ngaji, ibu ngaji, adik-adik ngaji. Untuk orang Islam bukan sekedar ngaji, ya, tapi ngaji yang memahamkan, menguatkan iman. Makanya orang yang datang ke pengajian, yang pertama kali standarisasinya itu imannya sebelum ilmunya. Quran surah 58 ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, kenapa iman dulu? Tadi saya katakan, kalau ilmunya tinggi, imannya kosong, berpeluang merusak. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian setelah iman apa? Ilmu. Kuat. Makanya di Quran tuh banyak sekali ayat-ayat tentang riset. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, unta aja di riset. Coba riset unta tuh. Ya, unta seunta-untanya di riset. Bukan cuma unta, nyamuk tuh, senyamuk-nyamuknya. Allah meminta kita belajar.
Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Telah kita bahas di ayat 26 itu. Nyamuk tuh, selevel nyamuk, minta di riset, lihat. Atau yang lebih kecil daripada itu, silakan. Bakteri, virus yang lebih kecil, riset. Itu Quran tuh. Ya, yang kompleks silakan, yang lebih besar, yang makro, di langit, di bumi, dimanapun daratan, lautan, riset. Dan ayat-ayatnya banyak sekali. Tentang awan, ya, tentang cuaca, tentang lautan, tentang daratan, tentang langit, tentang macam-macam, riset. Jadi, alhamdulillah, menjadi muslim itu harusnya cerdas. Cerdas harusnya. Ya, bukan sekedar beriman, cerdas. Dan jangan nanggung. Ya teman-teman yang kuliah, walaupun di jurusan umum ya, jaga imannya nih. Jaga waktu sholat yang benar, malam tahajud, coba puasa, baca Quran. Itu pasti akan ada dampak positif pada penguatan pengetahuannya. Ya kan teman-teman sudah tahu sendiri, orang-orang Islam itu kan pertama kali meningkatkan iman dulu kan. Belajar akidah 10 tahun loh. Ya dulu tuh, di periode Mekah itu. Ketika kuat imannya, takwanya meningkat, Masya Allah, akselerasi pengetahuan. Apapun yang dipelajari, selesai. Belum pernah dengar kisah kan? Beberapa sahabat Nabi belajar bahasa cuma 3 hari. 3 hari loh. Tahu bahasa Yunani, tahu bahasa Persia. Itu akselerasi tinggi. Ya karena dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pejabat, dengan punya kedudukan, akses mudah. Dekat dengan Allah, apa sih yang susah? Ya, semua mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya, teman-teman. Ya, intinya adalah setelah iman itu kuat, nih ilmu. Tingkatkan. Jadi khalifah itu saling menggantikan. Bukan sekedar Anda tinggal, tapi punya visi, misi ke depan. Harus kuat imannya, dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ilmunya juga tambahkan, kuatkan, dan luaskan. Wawasannya meluas. Bersyukur lagi di Indonesia tinggal. Ada undang-undang pendidikan. Kan? Undang-undangnya jelas, visinya jelas, dan seterusnya. Dan itu terintegrasi dengan faktor ini. Ya. Lalu yang ketiga tuh ini, harta benda. Ya. Pintar bagus, soleh bagus, ya, tapi miskin, jadi masalah juga, jadi beban juga. Capek, beban untuk pribadi, beban untuk orang lain. Maka gunakan potensi iman dan ilmu ini untuk meningkatkan harta benda dengan cara yang positif. Untuk mendukung, nih, lagi-lagi ke sini, untuk mendukung misi kehidupan. Jadi bukan sekedar dikoleksi, ya. Kalau sekedar dikoreksi, ya, sekedar dikoleksi, itu sayang sekali. Ya mohon maaf ya, kan ilmu itu mengolah harta menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Kita punya potensi banyak di pertambangan mineral dan sebagainya, misalnya kan. Lalu ada ilmu nih, ditambang itu semua dimunculkan, diolah kan? Bagaimana dari itu, ya semua potensi mineral ini jadi bermaslahat untuk kita semua, kehidupan berbangsa, bernegara. Ada yang mungkin bisa dikonversikan kepada bentuk yang lain, ya ada misalnya ya skema penjualan kah atau pengolahan dan sebagainya. Ya intinya dengan ilmu akan ada maslahat yang didapatkan. Nah, iman membimbing segala kemaslahatan itu ditempatkan di tempat yang benar. Ya, jadi akan jauh kalau iman itu kuat, nggak ada korupsi, nggak ada sogok menyogok, nggak ada gratifikasi, KKN, ya kan? Ya, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Itu akan dengan sendirinya terkikis. Dan ideal kehidupannya itu. Ya, dan lagi-lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, Masya Allah, undang-undang tentang pengelolaan harta benda, bahkan yang ada di alam Indonesia ini itu sudah diatur juga. Kan pasal 33 itu kan? Ya, bahkan bumi kan yang disebutkan pertama itu. Ya, ya segala yang ada di bumi, air dan segala yang ada di dalamnya. Ya, ya itu silahkan diolah. Tapi sebesar-besarnya milik siapa? Ya, milik bangsa, milik negara. Silahkan diolah. Demi apa? Demi kemaslahatan masyarakat, demi rakyat. Silahkan diolah sebaik-baiknya. Nah, kita pun dalam level yang lebih kecil lagi di rumah, silahkan cari ilmu yang luar biasa, tinggi, imannya kuatkan. Setelah itu gunakan untuk mendapatkan harta yang berkecukupan dalam rangka apa? Menuntaskan misi di bumi. Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya silahkan, ilmunya tinggi, dapat sesuatu, beli pakaian dipakai sholat, penampilan yang baik, bikin rumah yang bagus supaya apa? Nyaman ibadah di dalamnya, bisa sholat dengan baik, tahajud nyaman, bisa baca Quran, itu maksudnya loh. Silahkan punya kendaraan, ke majlis taklim bisa gampang dipakai, bekerja bisa nyaman dan sebagainya, itu poinnya. Jangan sampai lemah di iman, di ilmu, kemudian di apa? Di harta. Dan berbahagialah sekali lagi, ya ada amanat yang Allah berikan kepada kita. Dan saya kalau melihat ya, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, warga negara Indonesia dengan semua potensi yang ada di negeri ini itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Khatulistiwa di tengah-tengahnya. Ya, khatul istiwa bahasa Arab. Khatul istiwa itu dari bahasa Arab. Khatul istiwa. Ya, khatul istiwa. Yang pertengahan. Nah, tengah-tengah.
Wah, kalau mau diambil dari apapun luar biasa. Lain waktu mungkin kita bahas dari pendekatan misalnya geografinya, gitu kan? Terus nanti pendekatan sosiologinya, ya, antropologinya. Ya gampangnya gini kan, kalau benda bulat itu berputar, ya pasti kan semua yang terkandung di dalamnya akan ada di tengahnya kan, ngumpul. Nah, kita ini ada di tengah bumi, kan? Makanya mineral kita tuh kaya sekali. Ya, bukan cuma lautannya. Lautan tuh sehari, tiap hari tuh berapa juta ton sih diambilin, ikannya masih ada aja. Ya kan? Nah, bukan hanya itu. Coba lihat, kalau kita Allahu Akbar ngaji ayat tentang misalnya pegunungan, tentang batu bara, ada loh di Quran ayat-ayat tentang batu bara dan sebagainya. Kemudian juga ada tentang emas, tentang perak, lalu ada tentang lautan yang potensial ada minyaknya, ada isyaratnya. Ya, kalau kita keluarkan, dan anugerah alam Indonesia sangat luar biasa. Makanya isyarat pertama pesan saya untuk pribadi, ya, dan kita semua pada teman-teman, khususnya adik-adikku yang sedang belajar dan sebagainya, belajar yang pintar dari sekarang, dan yang taat, ya, karena akan menggantikan orang tua kita nih saat ini, ya, dan generasi-generasi kami sekarang ini. Anda semuanya belajar yang rajin, yang tinggi, syukuri anugerah Allah. Syukurnya dengan apa? Ya, dengan beribadah yang bagus, jadi insan yang taat. Besok Anda yang gantikan. Yang jadi presiden itu Anda nanti ke depan, jadi menterinya Anda ke depan, jadi gubernurnya, yang natanya. Dari sekarang siapkan. Ya, kalau nggak disiapkan, wah, sayang ini. Semuanya apa Allah berikan. Sudah ada. Nih, keterangannya ada, contohnya ada, desainnya ada, kurikulumnya ada, alamnya ada. Kurang apa lagi? Tinggal manusianya. Gitu kan? Nah, ini gambarannya teman-teman. Jadi, bersyukur, berbahagia pada aspek yang pertama ini. Ya, gambaran pertama, khalafa berarti sesuatu yang menggantikan. Oke. Yang kedua teman-teman, khalafa juga berarti selain menggantikan, selain mewakilkan, ya, selain diberi mandat, gitu kan? Mandat, yang mendapat mandat, ya, dalam kaitan dengan manusia, menggantikan, mewakilkan. Dalam kaitan dengan Allah yang diberi mandat untuk berkehidupan di bumi. Nah, kita ini dapat mandat dari Allah. Ya, jadi hubungan kita dengan Allah, hablum minallahnya, Allah memberi mandat kepada kita. Ya kan? Kita nggak mewakili Allah karena Allah nggak butuh wakil, gitu kan? Nah, itu mungkin dari tata bahasa aja. Ya, kita mendapat mandat dari Allah yang saling mewakilkan di muka bumi ini. Nah, mandatnya untuk apa? Aspek yang kedua, yang berfungsi untuk menyukseskan. Dua, sukses. Ya, bahagia. Ya. Jadi kalau kita cari kata khalafan, turunannya yakhlifu, khalfun, kemudian khalifah, dan segala turunannya, dari aspek-aspek tinjauan aktivitasnya, keberlangsungannya, itu punya sifat saling menggantikan. Hubungannya dengan Allah yang diberikan mandat, gitu kan? Nah, aspek pemberian mandatnya yang pertama adalah, aspeknya adalah membangun kesuksesan, kebahagiaan. Dalam bahasa kitanya, seringkali dikatakan memakmurkan. Ya, memakmurkan. Nah, kan? Baik. Jadi, kalau kita tarik ke sini, nih, balik lagi ke sini nih. Ya. Kita tinggal sekarang di mana? Ya, sepakat, di bumi. Oke kan? Secara luas. Baik. Spesifiknya di mana? Di tempat yang kita pijak. Maka, setiap tempat yang kita pijak itu amanah dari Allah supaya kita bisa sukseskan. Bahagiakan, makmurkan. Saya sekarang punya amanat Indonesia. Ya Allah amanatkan kepada saya, ya kan? Pada Anda, kepada kita yang sekarang terhubung. Maka cintai negeri ini. Baik, cintai. Cara mencintai itu dengan memakmurkannya. Membangun semua aspek kesuksesan yang bisa menjadikan negeri ini maju, menginspirasi, makmur, cemerlang. Itu poinnya. Dan ini ibadah, teman-teman. Pengabdian tertinggi kita kepada Allah. Makanya diminta kenapa sholat, diminta zakat, ya, diminta macam-macam. Salah satu aspeknya kemakmuran negeri ini. Ya, lihat deh skemanya deh. Kalau kita sholat kan terbebas dari perbuatan keji dan mungkar kan? Kalau sholatnya benar kan? Ini kan aspek iman nih. Makanya sholat letaknya setelah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Kalau sholatnya benar, dekat dengan Allah, terjaga dari maksiat. Makanya jadi apapun di negeri ini, kalau sholatnya benar, nggak akan maksiat. Maka tenang kehidupannya. Aman. Karena nggak ada maksiat. Ya. Nanti setelah itu apa? Setelah itu dorong skema berikutnya zakat misalnya. Ya, kita itu zakat untuk apa sih? Ya kan? Zakat itu apa? Untuk ibadah kan? Nah, bagaimana bisa zakat kalau nggak ada yang dizakati? Zakat itu kan dorongan kita supaya dapat harta ini. Ke sini. Harta ini untuk apa? Lihat skema zakat.
Bukankah disubsidikan tuh supaya orang lain pun mendapatkan kemapanan dalam hidup? 8 golongan itu kan, Quran surah 9 ayat 60 kan? Ya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan ini itu kan disubsidi lewat zakat. Supaya apa? Mapan hidupnya naik level. Ya, dengan subsidi itu dia gunakan sebagai perangkat untuk memapankan dirinya sehingga semua mapan. Ya, seperti zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz tuh, khalifah yang kelima, ya kan? Makanya disebut khalifah karena berhasil sukses menata negerinya. Ya, itu poinnya. Jadi kalau disubsidi, kemiskinan hilang, fakir hilang, dan sebagainya. Itu skemanya. Wah, kalau mau didetailkan lebih banyak lagi. Nanti mungkin ya, Baznas atau yang semisalnya kita bisa ngaji bab itu. Ya, tapi harus nyambung gitu. Jangan cuma dikumpulkan. Ada pola pengambilan, ada pola distribusi. Kalau benar digunakan, selesai. Gitu. Prinsipnya adalah, sedapat mungkin kembali makmurkan, bangun. Ya, iman sudah, harta sudah, ilmu misalnya. Quran surah 9 ayat 122. Silakan yang belajar tuh, kemanapun Anda belajar, itu dahsyatnya Islam ya. Ini yang pertama praktekkan Bung Karno tuh, Masya Allah, luar biasa Bung Karno ini. Jenius ya, luar biasa. Dan diteruskan setelahnya, ya baik oleh Pak Harto ataupun juga Pak Habibie setelahnya. Ya kan? Apa diantaranya? Mengirim siswa keluar kan, untuk belajar. Lihat, zaman Bung Karno, saya kan nggak hidup di zaman itu, tapi saya baca gitu. Sejarahnya, runtutannya, bagaimana beliau mengirimkan orang-orang terbaik tuh di masanya. Kirim beasiswa ke sini, belajar tuh. Dan banyak itu, ratusan yang dikirimnya itu. Ya, tapi dikirim supaya apa? Supaya pulang, bangun bangsa. Apa Anda pikir itu hanya konsepsi dalam berkehidupan tata negara saja, secara sosial masyarakat saja? Tidak. Itu justru menjadi bagian fitrah dalam berkehidupan yang Allah lekatkan langsung dalam Al-Quran dengan turunnya Quran surah 9 ayat 122. Memang dasarnya begitu di ilmu. Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum, itu poinnya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak semestinya orang beriman tuh, iman lagi tuh harus berjuang ke medan juang semuanya secara fisik. Ya, tuntutan militer dan sebagainya kalau ada tuntutannya. Tapi kata Allah, akan lebih bagus sebaiknya ada sebagian di antara mereka yang fokuskan dirinya untuk belajar. Ya, tafakuh itu belajar sampai paham, sampai mengerti. Silahkan. Ya, silahkan merantau, silahkan keluar, dapatkan peluangnya tempat-tempat yang terbaik. Mau ke Eropa, silahkan. Ke Amerika, silahkan. Yang fokus di agama ke Timur Tengah, silahkan. Ya, belajar agama jangan ke Eropa dong. Belajar agama ke Timur Tengah. Belajar agama ke tempat orang nggak sholat. Pulang-pulang konslet nanti. Ya, belajar agama ke tempatnya. Anda Muslim. Belajar kemana? Ke Al-Azhar, ke Madinah, ke Ummul Qura, ya kan? Ke Sudan, ya kan? Silahkan belajar ke situ. Ke Libya, ya, ke Tunisia, belajar. Nah, ini belajar ke tempat-tempat yang orangnya aja yang ngajar nggak sholat. Gimana? Kayak pulang-pulang konslet gitu. Ya, jangan kontradiktif lah, jadi manusia cerdas ya. Jadi manusia yang cerdas. Tapi kalau mau belajar teknologi, perkembangan bioteknologi, misalkan aerospace dan sebagainya, jangan ke Arab, nggak nyambung. Walaupun ada kajiannya, tapi spesifik tempat lain kan lebih bagus. Ya, ini maksudnya komparasi. Di tempat Arab juga banyak yang bagus-bagus. Tapi saya katakan lebih baik ke pusatnya kan, belajar. Imannya kuatin dulu, supaya ya, tidak goncang nanti ya. Tidak gelisah, tidak galau. Kalau dengan kekuatan iman, nanti fokus belajarnya itu ke ilmunya. Ya, tidak apa? Tidak tergoyahkan imannya, tidak terganggu. Ya, tapi kalau imannya lemah belajar, tiba-tiba masuknya salah jurusan lagi ke Eropa belajar tentang pemikiran Islam, tentang agama. Wah, sudah nggak nyambung. Ya, maaf ya. Ya. Nah, poinnya apa? Anda kemanapun belajar, ini poinnya. Dari mana tahunya ada ayat ini tentang merantau? Ya, cari peluang sampai keluar. Lihat ayatnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mampu mengamalkan ilmunya, memakmurkan negerinya, membangun kampungnya saat pulang ke kampung halamannya. Tuh. Minimal ngajarin lagi kata Allah tuh. Ya, makanya pemerintah tuh. Ya, saya bikin dong kontraknya dong dari pemerintah tuh LPDP misalnya kan. Ya, atau yang dari Kemenag misalnya ada skemanya. Yang keluar tuh diikat dong. Ya, dan disambungkan ke institusi. Ya, kirim nih ke Rusia misalnya kan belajar nuklir, atau misalnya ke Tiongkok, ke Amerika atau ke Eropa, belajar tertentu, ke Jerman misalnya kan, langsung diikat, mesti pulang. Dan langsung sambungkan ke lembaganya. Di BRIN misalnya ini, untuk riset. Ya, wah ini di 8, ini di ini, langsung sambungin, langsung kasih kontrak, langsung kasih fasilitas. Tapi syaratnya apa? Lihat tafaqquhu, mesti serius belajarnya. Anda pun yang di luar mesti serius. Ya, saya waktu di Amerika, saya tekankan juga pada teman-teman diaspora. Kan? Ya, kalau sudah sukses, udah bagus, hebat-hebat tuh di luar orang kita tuh, pulang, bangun negeri. Karena amanahnya negeri kita ini.
bangun pulang. Bangun negeri kita. Ya. Nah, saat yang bersamaan yang di dalam yang punya kebijakan fasilitasi mereka itu supaya betah saat pulang. Ya, minimal bawa tuh profesor yang hebat-hebatnya itu untuk ngajarin lagi. Ya, siapkan lagi yang potensial anak-anak kita supaya nggak harus keluar, kosnya terlalu tinggi. Yang profesor-profesor kita yang dari luar datang, ajarin lagi tuh anak-anak kita tuh. Ya, di apa saja sifatnya? Luar biasa kan? Di fisika kita punya Prof. Yohanes Surya kan? Wah, pulang mengabdi, Masya Allah, luar biasa tuh beliau. Ya, apresiasi, negara mengapresiasi tuh. Ya, bahkan yang dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua, sampai mana-mana, beliau ajarin tuh. Ya, kembali lagi keluar. Nah, yang lain ayo, kembali, pulang. Nah, pemerintah fasilitasi, berikan kenyamanan, ketenangan, kebaikan. Visinya satu, bangun negeri. Nah, makanya semua sadar, negeri ini amanah. Jadi apapun lah. Ada yang saya misalnya jadi ustadz, gitu kan, kiai, ya, dan ulama semisalnya. Maka tanggung jawab kita mendidik. Ya, menyampaikan bahwa narasi persatuan, kebaikan, membangun dan sebagainya. Dan yang politisi bikin kebijakan-kebijakan yang bagus, itu kan, orientasinya negeri. Makanya di Amerika itu, saya waktu ke Amerika, itu saya lihat Masya Allah, ini tugu kemerdekaan, ya, tugu independence itu dikelilingi oleh bendera-bendera states-nya, ada 50 itu. Terus garis lurus dengan Capitol tuh, DPR-nya lah sekarang. Lurus juga ya ke arah yang ke kanannya dari situ tuh ke White House. Itu filosofinya apa? Itu ada di National Mall namanya, National Mall. Publik bisa mengakses. Itu begitu keluar dari perdebatan apapun di parlemen, ya perdebat apapun, begitu keluar, dia lihat lagi tugu itu, ini tugu persatuan kita. Ya, jadi dia bisa nyatu lagi. Makanya secara sistemik keluarnya bisa kompak. Dan walaupun di dalam ada perdebatan, melihat lagi. Bung Karno lebih jenius, begitu melihat itu pulang bangun Monas, kasih emas di atasnya. Amerika cuma tugu biasa, kita ada Monasnya. Ya, Monasnya apa? Di atasnya ada lapisan emasnya, menginginkan generasinya lebih emas daripada Amerika. Lebih hebat, lebih tinggi, lebih menjulang. Garis lurusnya kemana? Coba lihat. Bukan hanya ke balai kota, tapi ke Istiqlal juga kalau ditarik peta lamanya nyambung tuh. Jadi ada aspek keimanannya, ada aspek keberkahan di hartanya, ada pengetahuannya, didudukan jadi satu. Itulah harapannya. Jadi semua berpikirnya, tariknya ke bangsa, visinya kemakmuran. Bagi umat Islam, niatkan sebagai ibadah. Sebagai ibadah, makanya ada pahalanya. Dan kalau berbuat curang pun, berbuat yang tak pantas pun, berbuat sesuatu yang negatif, ada dosanya. Ingat itu ya, karena ini amanah dari Allah. Ya, amanah itu kan banyak. Istri amanah, anak amanah, nggak dirawat dosa. Istri nggak disayang juga dosa. Demikian suami amanah bagi istri. Nggak dihormati dalam kebaikan dosa juga. Sama, ini negeri amanah nih. Tempat kita tinggalnya amanah. Nggak dirawat, nggak dibagusin, dosa. Silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Toh tetap nggak akan pernah melebihi kuota rizki yang telah Allah tetapkan. Silahkan. Mau dikumpulkan sebanyak apapun, waktunya wafat. Apa kebanggaan yang dibawa pulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gelar? Tidak. Harta? Tidak. Ilmu? Tidak. Nih, ibadah yang membuat kita terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketiga, dan ini juga bagian yang sangat penting, bagian yang tidak kalah penting dari dua bagian yang lainnya. Nah, karena penting, kita mesti simpan dulu di edisi berikutnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan uraikan bagian ketiga ini, ya, untuk lebih memotivasi. Malam ini kita ngajinya plus, ya, aksonya plus dengan mengaji tentang kebangsaan. Ya, karena memang di Islam itu terintegrasi keseluruhannya. Ya, tidak ada parsial sifatnya dengan yang lainnya. Teman-teman, ini barangkali bahasan kita di malam hari ini. Jadi, mengapa Allah menamai kita sebagai khalifah, kan? Apa pesan di balik itu, maknanya apa? Nanti kita belum belajar keturunan-turunannya, ini kan baru sebagian. Kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya, tapi sadarilah hidup kita adalah sementara, kan saling menggantikan, saling mewakilkan. Kita diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan setiap tempat yang kita pijak, dan kemakmuran itu hendaknya kemudian diluaskan auranya kepada siapapun yang mau mendapati itu semua dalam kebaikan. Jadi silakan, saya di Indonesia, Anda di tempat-tempat negara lainnya, makmurkan negerinya. Setelah itu share kemakmuran itu kepada tempat lain supaya orang-orang lain mendapatkan juga kebahagiaan yang serupa. Value-nya, nilainya dalam konteks kebersamaan yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama sebagai bagian dari masyarakat global. Jadi kalau sekarang saya bagian dari masyarakat nasional di bangsa negara, tapi saya juga bagian dari masyarakat global. Ya. Dan di pembukaan undang-undang kita loh, lagi-lagi nih. Ya, saya dulu pembaca undang-undang ini. Jadi Masya Allah, di pembukaan undang-undang itu kan, ya teman-teman sekalian, lihat nanti, ada alinea yang sangat spesifik tuh, dan kita diminta, ya di dalam undang-undang kita bahkan untuk menjadi masyarakat global yang aktif berpartisipasi. Ya, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
ya, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka segala jenis penjajahan di atas dunia, bukan di Indonesia tuh. Jadi dasar undang-undang kita saja sudah membawa kita ya berpikir global, ya berpikir luas gitu. Ya, maka berbahagialah, berbanggalah. Dan sekali lagi syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya orang tua yang hebat, yang taat, yang tentunya mewariskan semua sifat kebaikan untuk kita teladani. Itu dipertuntunkan, bukan hanya dipertontonkan. Nah, teman-teman, itu yang bisa disampaikan di malam hari ini. Izin mengingatkan kepada teman-teman semuanya.